Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus PT Panca Puji Bangun dengan menjawab 5 pertanyaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Soal 1. Apa pendapat Anda tentang kasus di atas? Apakah alasan bagus dapat diterima? Kembangkan dari alasan MA. Bagus, yang berdalih dirinya hanyalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Tapi apa kata MA? Alasan bagus yang mengaku dirinya hanyalah seorang karyawan di perusahaan ditepis oleh MA. Sebab sebagai direktur, mempunyai kemampuan dalam sistem penggajian di sebuah perusahaan, telah melanggar perundangan yang berakibat pidana, yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan dan harus dipatuhi oleh perusahaan tersebut. Menurut Anda, apakah dua pasal yang di atas memang dilanggar Bagus jika Bagus memang hanyalah sebagai karyawan yang berperan sebagai direktur, bukan pengusaha atau pemulih? Menurut saya, dilihat dari kasus di atas, Bagus selaku Direktur PT Panca Puji Bangun dilaporkan telah melanggar pasal 90 ayat 1 Jo pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 91 ayat 1 berbunyi, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagus selaku Direktur PT Panca Puji Bangun telah melakukan kesalahan karena pekerjaan atau buruh diberikan upah tidak sesuai dengan UMK-nya, dan 2 orang pekerja dirumahkan dengan alasan kinerja mereka yang kurang baik. PT Panca Puji Bangun tersebut telah melanggar perjanjian kerja antara pekerja atau buruh, peraturan perundang-undangan yaitu hak dan kewajiban pekerja. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui proses pengadilan dan telah memiliki ketetapan hukum yang tepat dengan keputusan bahwa Bagus Direktur PT Panca Puji Bangun dihukum penjara selama 1 tahun. Putusan dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 April 2010 dan kasasi pada tanggal 8 November 2011. Pertanyaannya itu adalah bagaimana tarif upah minimum yang layak ditetapkan pada PT Panca Puji Bangun. Menurut pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak atau buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah mewajibkan adanya pembayaran upah minimum sehingga ketentuan pengupahan perusahaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan buruh, dengan pengusaha tidak boleh lebih rendah dari ketentuan mengenai upah dalam undang-undang yang berlaku. Pada intinya, larangan pemberian upah di bawah upah minimum dapat dilihat dari berbagai aspek. Menurut pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam hal komponen, upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Besaran upah minimum adalah 75%, sementara itu komponen upah sendiri sebenarnya terdiri dari upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Pada kasus Yudi dan Budi selaku karyawan dari PT Panca Puji Bangun tidak dapat dikatakan manusiawi karena upah yang diterima mereka selama bekerja itu sebesar Rp134.500.000. Itu melanggar hak hidup layak keduanya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa pendapat Anda mengenai keputusan MA yang tidak menerima PK Bagus. Apakah ada solusi lain sebelum dijatuhkan hukuman? Menurut saya, tidak ada solusi lain selain menjatuhkan hukuman terhadap Bagus selaku Direktur PT Panca Puji Bangun karena ia telah melanggar pasal yang berlaku tentang ketenagaan kerja.
Bagus juga telah menindas kesejahteraan hidup karyawannya karena memberikan upah jauh di bawah UMR terhadap Yudi dan Steel. Selain itu, Bagus juga telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap Yudi dan Steel. Maka dari itu, ia berhak dan wajib dijatuhi hukuman agar mendapatkan efek jera dan tidak meremehkan kinerja serta kesejahteraan karyawannya dengan cara menindas pendapatan mereka. Soal nomor 5. Dari kasus di atas ada 3 fungsi operasional MSDM yang dijalankan para manajer SDM. Sebutkan dan uraikan alasan Anda. Lihat dari kasus di atas ada 3 fungsi operasional MSDM yang saya dapat. Yang pertama adalah kompensasi atau upah gaji, yang kedua pengintegrasian, dan yang ketiga pemutusan hubungan kerja. PT Pancabuji telah melakukan one prestasi karena pekerja tidak diberikan gaji dengan standar UMK dan 2 orang buruh dirumahkan dengan alasan pekerja mereka yang tidak baik. PT Pancabuji telah melakukan pelanggaran perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang tertuang dalam peraturan perusahaan, yaitu hak dan kewajiban pekerja. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan proses pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap bahwasannya Bagus selaku Direktur PT Pancabuji Bangun ditetapkan sebagai pelaku dengan hukuman penjara 1 tahun. Nah, putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau PT Surabaya pada 13 April 2010 dan kasasi pada 8 November 2011. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.